Hai Teknoza, ketemu lagi dan apa kabar semuanya? Oke, saat ini mungkin lini masa sosial media kita lagi dibom banget sama Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 yang baru aja launching resmi ke Indonesia. Kalau ngomongin HP 4 jutaan dengan spek killer nama Poco X6 Pro, tentu aja nggak boleh dong kita lupain. HP ini bisa langsung laris manis auto goib begitu keran penjualan resminya dibuka. Apalagi Poco Indonesia udah balik lagi nih pakai strategi penjualan yang fokusnya ke online market. Walaupun ya emang nih Poco X6 Pro bukannya tanpa kekurangan, apalagi performa di awal-awal pakai emang ada beberapa bagian yang bikin terasa kurang nyaman. Untungnya pihak developernya Poco pelan-pelan mulai memperbaiki dan bisa kasih optimalisasi yang positif banget sama HP ini di umurnya yang udah masuk bulan ketiga. Nah pertanyaannya, apakah Poco X6 Pro ini masih menarik? Yuk, mari kita bahas. Oke, kalau ditanya apakah HP ini ngebut, jelas jawabannya bukan cuma sekedar ngebut, tapi ini tuh super duper ngebut yang kelewatan. Ini bukan jawaban lebay atau jawaban karena di endorse atau dibayar sama pihak Poco supaya saya tuh ngasih review yang bagus-bagus aja. Saya nggak dibayar kok sama sekali. Saya ngerasain sendiri di pemakaian sehari-hari dan emang begitulah adanya. Buat yang nggak percaya ya udah silakan beli sendiri dan cobain sendiri biar nggak lagi katanya dan katanya. Sekali lagi, untuk urusan performa ini sebenarnya hal yang wajar. Chipset yang dipakai flagship level, tipe storage-nya aja pakai UFS 4.0, tipe RAM-nya LPDDR5X 12GB. Udah gitu internalnya gede banget, 512GB. Jadi satu-satunya yang mungkin jadi poin kurang nyaman di experience sehari-hari paling kalau dari saya sih yaitu pop-up iklannya yang kadang-kadang masih suka muncul pas lagi akses aplikasi bawaan, seperti misalnya di aplikasi file manager atau di aplikasi security. Ngomongin UI, HyperOS di awal-awal pakai emang bikin HP ini suka anget-anget nggak jelas. Kadang-kadang kejadiannya malahan pas di kondisi idle alias lagi nggak dipakai sama sekali. Untungnya dari bulan April kemarin saya bisa langsung ngerasain beberapa hal positif setelah dikasih update software. Gejala anget-anget nggak jelasnya udah hilang signifikan dan sekarang hampir nggak pernah terasa. Kalau dari analisa saya sih setelah diupdate, Poco X6 Pro ini sepertinya jadi lebih optimal karena peak performance atau performa puncaknya sedikit di limit supaya overall performance-nya bisa lebih optimal dan tentu aja lebih adem. Bisa dilihat, skor AnTuTu benchmark-nya sekarang turun hampir 100.000 poin setelah menggunakan ROM update terbaru. Tapi sisi positifnya, skor rata-rata CPU throttling justru ada peningkatan yang signifikan bisa sampai di atas 90%. Peningkatan yang sama di pengujian 3D Wildlife Stress Test waktu di bulan Februari, seingat saya stability-nya cuma 76%, sementara di bulan April sekarang bisa tembus 99% atau meningkat sampai 23%. Udah dikasih update software dan peak performance-nya di limit tentu bikin HP ini jadi lebih adem. Pertanyaan selanjutnya, gimana sama gaming performance-nya? Well, untungnya setelah diupdate saya tuh hampir nggak ngerasain adanya penurunan performa gaming yang signifikan. Sekarang temperatur manajemennya malah terasa lebih baik daripada pas di awal pakai. Walaupun bukan yang bikin adem 100% kayak di HP-HP gaming beneran. Mode game turbo ada perubahan layout nih di bagian performance yang sekarang namanya berubah jadi mode wild boost. Pilihannya ada mode ultimate dan mode balance. Yang keduanya disupport sama algoritma AI supaya pengalaman bermain game jadi lebih optimal. Termasuk ada fitur peningkatan kontrol layar sentuh yang sekarang bisa lebih optimal lagi. Rata-rata game populer harian yang mungkin biasa dimainin semuanya bebas, mau di push rank kapan aja dan dimana aja. Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai ke Genshin Impact semuanya bisa jalan mulus di settingan rata kanan dengan rata-rata FPS tertinggi Mobile Legends di 119 FPS, Genshin Impact di 58 FPS dan PUBG Mobile 89 FPS. Sayang ya di PUBG Mobile kayaknya masih nunggu update dan optimalisasi terbaru dari developer gamenya PUBG supaya yaitu settingan Extreme Plus 120 fps nya bisa kebuka. Jadi harap bersabar dan tunggu update selanjutnya. Secara overall gaming performance nya masih top markotop, stabil dan yang pasti suhunya sekarang bisa ditoleransi sama tangan.
Genshin Impact misalnya dia bisa start dari 39 derajat Celcius, terus setelah 20 menitan main suhu maksimalnya bisa dijaga supaya nggak lebih dari 42 derajat Celcius tanpa harus kena limitasi performa yang berlebihan. Di sini bisa dilihat angka rata-ratanya masih bisa dapat 58 fps. Plusnya lagi sekarang manajemen baterainya juga membaik. Contohnya, Mobile Legends dipakai main sekitaran 25 menit, baterainya kemakan hanya 9% aja. Oke, nggak cuma sampai di situ, sekarang data SOT yang saya dapat ikutan membaik. Kalau sebelumnya dipakai harian wajar, HP ini tuh susah banget dapat angka 6 jam. Sekarang dia udah bisa dapat rata-rata 6 jam, bahkan bisa lebih sedikit kalau ya nggak digeber main game secara barbar. Sayang ya, di bagian charger nggak ada perubahan apa-apa. Kalau buat saya sih, chargernya berasa kurang greget. Maklum, sebelumnya saya udah biasa pakai charger yang 80 watt atau bahkan 120 watt. Jadi 67 watt tuh kayaknya rada kurang ya. Poco X6 Pro adalah HP murah dalam tanda kutip yang punya spesifikasi tinggi. Chipsetnya kenceng, memorinya ekstra lega, dan layarnya juga oke banget. So kalau bicarain kamera tentu aja usernya harus tahu diri dong soal posisi market dari HP ini. Kalau mau murah tapi semuanya bagus, itu mah namanya badan amal sosial, bukan perusahaan. Silakan bikin sendiri ya. Faktanya kameranya Poco X6 Pro nggak bisa dibilang jelek. Buat ngebuktiinnya saya malah sempat bikin video komparasi lengkap soal kameranya Poco X6 Pro diadu sama Xiaomi 13T, dan kalian bisa cek nih videonya kalau ngerasa penasaran. Atau buat yang mau lihat seberapa bagus sampel foto dan video setelah menggunakan ROM update terbaru ini, monggo silahkan disimak di bagian berikut ini. Oke, ini dia kita di outdoor. Ini di 4K 30 fps Poco X6 Pro. Langitnya udah biru, baru kering habis turun hujan. 4K 30 fps nya cakep ya, stabil. Kita cobain di Full HD 60 fps nya kayak gimana. Oke, ini di Full HD 60. Kita lihat panningnya apakah ada patah-patah. Oh enggak nih, bagus nih, panningnya enggak patah-patah. Oke, ini dia Poco X6 Pro ya. Ini di resolusi di 4K 30 fps, dan ini kebetulan kondisinya ya sore menjelang malam. Warnanya agak tungsten gitu. Dan gua cukup impress ya, ternyata hasilnya tuh masih oke banget loh. Oke, untuk video di resolusi Full HD 60 fps nya surprisingly masih sama nih, masih oke. Dia bisa tetap stabil. Cuma emang kalau tadi dibandingin sama 4K-nya agak sedikit ada penurunan ya. Tapi ini buat smartphone performa sih masih tetap oke loh. Di panning kayak gimana sambil jalan, standar aja masih kelihatan stabil, dan warnanya juga tetap oke. Oke, salah satu yang menarik dari Poco X6 Pro adalah kemampuan video recording untuk selfie kameranya di 60 fps. Jadi di sini hasilnya bisa dilihat di kondisi yang agak-agak remang-remang gini aja masih oke banget.
Hype dan viralnya Poco X6 Pro cepat atau lambat pastinya bakalan habis juga. Seperti yang udah saya bilang di awal video, banyak smartphone baru yang ikutan meramaikan persaingan HP 4 jutaan seperti misalnya iQOO Z9 dan Infinix GT20 Pro. Saya nggak tahu apakah banyak orang di luar sana yang masih tertarik untuk tetap beli HP ini yang umurnya udah lewat 3 bulan dari masa launchingnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua kompetitornya harus bener-bener putar otak gimana caranya supaya penjualannya bisa selaris dan se-hype seperti Poco X6 Pro. Yuk, coba sharing di sini siapa aja nih yang masih pakai Poco X6 Pro dan nggak tergoda untuk berpindah ke HP yang lain. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka sama channel ini. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Hi, thank you, pamit and stay out. Bye-bye.